Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Selamat berjumpa kembali dengan gugus depan Kota Yogyakarta 03073 03074 pramuka yang berpangkalan di Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini dalam acara Diksarpram ke-35, saya sebagai pembina pramuka gugus depan 03074 memperkenalkan, saya Tina Afiatin. Saya mendapat amanah untuk menyampaikan materi gugus depan di perguruan tinggi dan pola mekanisme pembinaan pramuka. Nah, untuk materi yang akan saya sampaikan ya itu bersumber dari keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 180A tahun 2011, petunjuk pelaksanaan gugus depan pramuka yang berpangkalan di kampus perguruan tinggi, dan juga keputusan Kuarnas nomor 176 tahun 2013 tentang pola dan mekanisme pembinaan pramuka penegak dan pramuka pandega. Ada satu statement yang perlu kita ketahui bersama ya tentang misi kepanduan ini. Ini disampaikan oleh Kak Joko Mursito ya. The mission of Scouting is to contribute to the education of young people through a value system based on the Scout Promise and Law, to help build a better world where people are self-sufficient as individuals and play a constructive role in society. Ya. Jadi intinya misi kepanduan ya itu untuk bisa memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan pada generasi muda melalui janji atau hukum kepanduan ya. Ini untuk mengembangkan dunia yang lebih baik ya, dan para pramuka atau pandu itu bisa membangun satu masyarakat yang lebih baik ya. Nah, sehingga dalam hal ini pembinaan di dalam gerakan pramuka itu adalah satu usaha pendidikan yang dilakukan secara terus-menerus oleh anggota dewasa terhadap peserta didik ya. Ini saya mengambil usia kata peserta didik ya, bukan anak didik, karena kalau peserta didik itu bisa remaja ya, tidak hanya anak-anak, bisa remaja, bisa juga dewasa awal ya, dengan menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Jadi PDMPK ini yang harus selalu kita ingat, dan sistem AMONG yang pelaksanaannya ini disesuaikan dengan keadaan, perkembangan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, apa itu prinsip dasar kepramukaan dan metode pendidikan kepramukaan? Jadi yang disebut dengan prinsip ini adalah asas yang mendasar yang menjadi landasan dalam berpikir dan bertindak. Sehingga prinsip dasar ini berupa nilai dan norma. Nah, sedangkan kepramukaan ini merupakan satu proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, menantang, yang dilakukan di alam terbuka dengan sasaran akhir pembentukan watak. Nah, prinsip dasar kepramukaan ya itu merupakan asas yang mendasari kegiatan kepramukaan dalam upaya membina watak peserta didik. Ya, makin kuat penjiwaan prinsip dasar kepramukaan ini dalam diri peserta didik, maka akan makin kuat jiwa kepramukaannya. Nah, fungsi prinsip dasar kepramukaan ini sebagai norma hidup anggota gerakan pramuka, kemudian landasan kode etik gerakan pramuka, landasan sistem nilai gerakan pramuka, pedoman dan arah pembinaan kaum muda anggota gerakan pramuka, dan landasan gerak dan kegiatan pramuka mencapai sasaran dan tujuannya. Jadi prinsip dasar kepramukaan ini harus diupayakan, dididikkan oleh pembina pramuka kepada peserta didik agar secara sukarela mereka memilikinya dan secara berangsur-angsur dapat mempengaruhi jiwa mereka dalam bersikap dan bertindak pada kehidupan mereka sehari-hari.
baik itu sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan lingkungannya. Nah, dalam hal ini kalau kita ibaratkan sebuah bangunan ya, maka fondasi ya, itu prinsip dasar kepramukaan itu menjadi fondasinya. Kemudian bangunan gedung itu adalah metode kepramukaan ya. Kemudian di atasnya itu adalah kegiatan kepramukaan ya untuk menuju pada tujuan pendidikan kepramukaan. Ya, tadi adalah pendidikan untuk pembentukan watak ya atau karakter. Nah, apa saja prinsip dasar kepramukaan ya? Yaitu yang pertama adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi ini yang mendasari semua baik metode pendidikan maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kepramukaan ya, itu senantiasa mendasarkan pada prinsip keimanan ya dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga apapun kegiatan yang dilakukan oleh anggota pramuka ya, itu harus mendasarkan pada prinsip yang pertama ini, yaitu iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah prinsip peduli terhadap bangsa dan tanah air ya, sesama hidup dan alam seisinya ya. Jadi yang kedua ini terutama kaitannya dengan kepedulian kita ya terhadap kemajuan bangsa ini ya, bangsa dan tanah air kita. Kemudian sesama hidup ya, sesama manusia, sesama makhluk ya, dan juga alam seisinya ya, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kepramukaan ya itu senantiasa mendasarkan pada prinsip ini ya. Jadi untuk mengembangkan dan cinta pada tanah air ya, kemudian kepedulian terhadap sesama makhluk dan juga kelestarian alam dan seisinya ya. Kemudian yang ketiga itu adalah prinsip yang ketiga, peduli terhadap diri pribadinya. Jadi anggota pramuka harus menghargai hidup ya dan menggunakan kehidupan yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya untuk dipelihara ya. Jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan ya, kita tidak boleh menyengsarakan diri ya, tetapi juga bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kepramukaan itu juga untuk menumbuh kembangkan diri pribadi. Kemudian yang keempat yaitu taat kepada kode kehormatan ya, dalam hal ini Trisatya dan Dasadharma. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kepramukaan ya ini juga harus mendasarkan pada kode kehormatan pramuka ya. Nah, kemudian metode pendidikan kepramukaan jadi berdasarkan prinsip dasar tadi ya, ibarat bangunan itu adalah fondasinya ya, ketika fondasi 4 itu sudah terbangun dengan kuat, nah ini menjadi landasan di dalam kita mengembangkan metode pendidikan kepramukaan. Jadi metode pendidikan kepramukaan ini merupakan cara belajar yang progresif, efektif dan efisien yang bersifat universal karena digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan kepramukaan di semua negara ya, atau kadang juga disebut dengan kepanduan ya, yang penerapannya disesuaikan dengan kepentingan, kebutuhan, situasi, kondisi dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia. Nah, cara memberikan pendidikan kepada peserta didik ini melalui kegiatan yang menarik ya, menyenangkan dan menantang ya, yang disesuaikan dengan kondisi, situasi dan kegiatan peserta didik. Nah, ada beberapa metode kepramukaan yang ini nanti sebagai pokok-pokok atau sebagai dasar ya, bagaimana melaksanakan kegiatan kepramukaan. Ini yang pertama dicirikan dengan cara belajar yang interaktif ya, progresif melalui pengamalan kode kehormatan pramuka. Jadi dalam pembina mendidik para peserta didik ya itu tidak bersifat satu arah ya, tetapi bersifat interaktif ya, terutama ini pada kelompok Panegak dan Pandiga terutama ya, tapi juga pada kelompok penggalang pun ya itu juga sudah harus dilakukan secara interaktif ya dengan pengamalan kode kehormatan pramuka. Kemudian prinsip
metode yang kedua yaitu dilakukan dengan cara learning by doing atau belajar sambil melakukan ya. Jadi tidak hanya berupa instruksi ya, tetapi justru kegiatan-kegiatan dengan experiential learning ya, kegiatan-kegiatan yang memberi fasilitasi peserta didik untuk melakukan ya dalam konteks belajar, itu menjadi metode yang kedua. Kemudian metode yang ketiga yaitu dengan sistem berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi ya. Kemudian yang keempat, kegiatan yang menantang dan meningkat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani anggota ya. Jadi ini perlu memperhatikan tahap perkembangan psikologisnya ya, bagaimana memberikan kegiatan kepada tingkat siaga, tingkat penggalang ya, tingkat penegak dan pandiga, itu perlu memperhatikan tingkat perkembangan psikologisnya terutama dan juga perkembangan fisiknya. Kemudian yang kelima, kegiatan lebih banyak dilakukan di alam terbuka ya, ini untuk memfasilitasi tadi experiential learning, belajar sambil melakukan ya, itu lebih banyak kegiatan dilakukan di alam terbuka. Kemudian yang keenam, kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan. Jadi sekalipun penegak dan pandiga itu sudah mampu untuk melakukan kegiatan mandiri ya, tetapi tetap harus bermitra ya dengan anggota dewasa, dalam hal ini adalah dengan pembina ya. Jadi semua kegiatan yang dilakukan oleh anggota pramuka, peserta didik pramuka ya, itu harus dalam tanggung jawab ya, dalam konsultasi dengan pembina. Kemudian yang ketujuh, sistem tanda kecakapan ya. Jadi ini untuk meningkatkan prestasi, motivasi ya. Penghargaan-penghargaan diberikan dengan sistem tanda kecakapan. Kemudian yang kedelapan adalah sistem satuan terpisah untuk putra dan putri. Nah, ini saya kira menjadi kesepakatan ya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan itu dilakukan ya secara terpisah antara anggota pramuka putra dan putri. Demikian juga untuk pembinanya ya, anggota pramuka putra pembinanya juga putra, dan anggota pramuka putri juga dengan pembina putri ya. Jadi ini kita kenal dengan sistem satuan terpisah. Nah, selanjutnya yang ke-8 adalah kiasan dasar ya. Jadi dengan simbol-simbol ya, segala pendidikan dengan simbol dan sebagainya, itu menjadi metode yang berikutnya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang gugus depan ya, yang berpangkalan di perguruan tinggi atau kita singkat sebagai Gudep-Perti ya. Nah, kita tahu bahwa gugus depan ini merupakan satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Nah, ada dua macam gugus depan ya. Jadi yang pertama ini gugus depan yang tidak lengkap. Nah, ini biasanya hanya memiliki satu atau dua golongan peserta didik saja. Misalnya hanya memiliki ambalan penegak, misalnya ini kalau di SMA, atau mungkin kalau di perguruan tinggi hanya ada Racana Pandiga. Ya, sedangkan gugus depan yang lengkap ya, itu gugus depan yang memiliki ya semua golongan peserta didik ya, terdiri dari perindukan siaga, pasukan penggalang, ambalan penegak, dan Racana Pandiga ya. Nah, untuk struktur dan posisi Gudep-Perti ya, itu merupakan garis hubungan pembinaan dan pengembangan gugus depan gerakan pramuka itu antara Dirjen Dikti dan Kuarnas ya. Kemudian garis ke bawahnya adalah perguruan tinggi, untuk Kuarnas itu adalah ke Kuarda, sedangkan Gudep-Perti itu konsultasi atau seiring dengan Kuarcap ya. Jadi ini garis pembinaan dan pengembangan, kemudian untuk garis kerjasamanya itu antara Dirjen Dikti dan Kuarnas ya. Kemudian untuk pemikiran dasar dibentuknya Gudep-Perti ya, ini bahwasanya perguruan tinggi itu sebagai lembaga pendidikan dapat membentuk gugus depan yang berbasis satuan pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka. Dijelaskan bahwa gugus depan
berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas ya, sehingga di perguruan tinggi atau di kampus ya kita bisa membentuk satu gugus depan ya, yang ini kita sebut sebagai gugus depan perguruan tinggi atau disingkat dengan Gudeperti. Nah, apa saja maksud dan tujuan dibentuknya Gudeperti ini ya? Jadi maksudnya yang pertama adalah menghimpun potensi sivitas akademika dalam kampus dan komunitas di sekelilingnya yang berminat menjadi anggota gerakan pramuka agar dapat berperan serta dalam pendidikan kepramukaan sebagai wahana pembentukan kader gerakan pramuka. Dan yang kedua, memberi kesempatan kepada mahasiswa dan kaum muda di sekelilingnya untuk melakukan kegiatan positif, konstruktif, dan edukatif ya, serta memberikan pengetahuan dan pengalaman praktis melalui kegiatan pendidikan kepramukaan. Adapun tujuan Gudeperti yaitu membentuk dan mengembangkan karakter bangsa dengan meningkatkan peranan perguruan tinggi dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat melalui kegiatan pendidikan kepramukaan. Nah, mengapa ini kita perlu mengadakan Gudeperti ya? Nah, ini agar para generasi muda ya, ini gugus depan dapat menyelenggarakan ya kegiatan pendidikan kepramukaan dalam rangka melaksanakan program yang berdasarkan tridharma perguruan tinggi dan tujuan gerakan pramuka, terutama kegiatan pembentukan kader dan bakti masyarakat. Dan yang kedua, mampu meningkatkan kualitas anggota muda pada gugus depan di perguruan tinggi. Dan yang ketiga, tersusunnya program kegiatan pada gugus depan di perguruan tinggi secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Nah, ini untuk pembinaan dalam Gudeperti ya, ini anggota itu biasanya masuk golongan Pandega, tetapi sebetulnya kalau dari sisi usia ya itu juga ada yang masih masuk dalam kelompok penegak ya. Jadi pembinaan terkait dengan kepribadian ya, watak, budi pekerti, kepemimpinan ya. Dan juga keterampilan hidup ya, kesegaran jasmani, ketangkasan, kesehatan ya, sehingga ini bisa untuk menyiapkan para penegak dan pandega ini nanti untuk bisa hidup mandiri. Nah, ada beberapa masalah ya yang ditengarai ya, itu menjadi masalah di Gudeperti dan beberapa pendekatan yang nanti bisa kita lakukan ya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, beberapa masalah yang kita identifikasi, yang pertama adalah adanya proses menuju kedewasaan ya, ini yang sering kemudian menjadi terhambat ya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, peduli, dan taat asas. Kemudian juga masalah terkait dengan minat kaum muda terhadap gerakan pramuka, ya ini juga semakin berkurang. Ya. Kemudian adanya penurunan nilai moral kaum muda, ya, menurunnya semangat patriotisme dan nasionalisme kaum muda, kemudian meningkatnya penyalahgunaan narkoba dan minuman keras di kalangan kaum muda, adanya pergeseran orientasi hidup ya baik dalam masalah pendidikan, pekerjaan, dan masa depan. Kemudian masalah-masalah terkait dengan urbanisasi dan pengangguran. Kemudian masalah-masalah yang terkait dengan situasi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan nasional. Kemudian juga masalah-masalah yang terkait dengan perkembangan industrialisasi ya, dan teknologi yang tidak terkendali, dan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Kemudian juga ini terkait dengan pembina, memang belum banyak tersedia pembina pramuka mahir golongan Pandega. Ya, ini yang nanti perlu ada satu intervensi begitu ya untuk bisa semakin banyak pembina pramuka untuk golongan Pandega. Kemudian beberapa pendekatan ya yang bisa kita lakukan ya, yaitu dengan melakukan kemitraan dan konsultasi. Jadi gerakan pramuka bekerja sama dengan beberapa stakeholders ya, beberapa lembaga yang itu bisa
menggandeng ya untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang tadi sudah kita kemukakan. Kemudian dilakukan pendidikan yang efektif, efisien, berguna, dan bermanfaat ya, yang mengarahkan pada peningkatan manajerial dan entrepreneurship. Ini saya kira sangat penting ya sekarang untuk dilakukan. Kemudian peningkatan kreativitas dan kemampuan berinovasi dalam kegiatan ini disesuaikan dengan perkembangan lingkungan. Kemudian juga memberikan tanggung jawab terhadap pengelolaan dalam peningkatan program kegiatan yang kreatif dan inovatif. Nah, beberapa sasaran pembinaan pramuka Pandega ini yang nanti menjadi rujukan ya, acuan di dalam kita mengembangkan program-program kegiatan, yaitu meningkatkan ketaatan beribadah dengan selalu mengamalkan ajaran agama dan kepercayaannya, memimpin kegiatan keagamaan, menjaga kerukunan hidup antar umat beragama, menentukan pilihan hidupnya serta memahami konsekuensinya, mengelola emosi, mengungkapkan dan menghargai perasaan orang lain, membangun kerjasama dalam sebuah kelompok, kemudian membuat perbedaan dengan melakukan perbedaan. Ya, jadi ini kita menghargai perbedaan ya, sekalipun dengan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Kemudian membangun komunikasi yang baik dengan teman, mandiri, memimpin dan toleransi dengan orang lain, berinovasi dan berpikir kreatif, menggunakan informasi dan menyikapi dengan cara yang berbeda, menerapkan teknologi tepat guna, meningkatkan kebugaran tubuhnya dengan berolahraga, bersikap positif, ya, menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Nah, untuk prinsip pembinaan ini ada 3 ranah ya di dalam proses pembinaan, yaitu bina diri, bina satuan pramuka, dan bina masyarakat. Nah, bina diri ini dilakukan dengan kegiatan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Bina satuan pramuka ini dilakukan dengan menjadi instruktur dalam keterampilan kepramukaan tertentu dan pada perindukan siaga, pasukan penggalang, dan ambalan penegak. Kemudian bina masyarakat yaitu menjadi pemimpin, penyuluh, pelapor, dan peneliti di masyarakat. Nah, untuk wadah pembinaan ya ini bisa dilakukan di gugus depan ya melalui racana ya, ini kalau untuk Pandega ya, reka ya, kelompok-kelompok yang memiliki minat yang sama, atau reka kerja ya, jadi kelompok yang melakukan atau mendapatkan satu tugas tertentu ya, atau melalui satuan karya ya, ini terkait dengan mungkin minat dan kegiatan, dan juga melalui kuartir ya, baik kuartir cabang maupun kuartir daerah. Kemudian materi pembinaan ini meliputi seluruh aspek kehidupan yang mencakup ranah pembinaan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik ya, atau kita singkat sesosif ya. Nah, untuk pembinaan sesosif ini ya itu dicapai melalui pencapaian ya, ini yang bisa kita katakan sebagai kurikulum dalam gerakan pramuka, yaitu melalui syarat kecakapan umum atau SKU, syarat kecakapan khusus atau SKK, dan syarat kecakapan Garuda. Ya, di situ sudah dirumuskan ya capaian-capaian yang harus dicapai oleh anggota pramuka. Nah, kemudian untuk mekanisme pembinaan pramuka Pandega ya itu biasanya dimulai ya setelah penegak atau mungkin anggota yang berusia di atas 21 tahun ya, itu ada upacara penerimaan ya, kemudian ditetapkan pendamping kiri untuk keterampilannya, pendamping kanan untuk watak, mental, dan spiritual, kemudian diberikan sosialisasi racana ya untuk anggota itu menjadi tamu racana ya. Nah, tamu racana ini ya antara 1 sampai 3 bulan ya. Nah, kemudian setelah memenuhi beberapa modul begitu ya dalam sebagai tamu racana, kemudian dikukuhkan menjadi calon Pandega ya. Jadi pengukuhan calon Pandega ini ya dilakukan juga bersama pendamping kiri dan pendamping kanan. Nah,
setelah menjadi calon pandega ya, ini kemudian menempuh SKU pandega ya, syarat kecakapan umum pandega. Kalau itu sudah terpenuhi semua ya, kemudian dilakukan uji SKU, maka kemudian dilantik menjadi pandega ya, jenjang pandega. Nah, kalau bisa melampaui tugas-tugas yang ada dalam SKK dan SKG ya, maka akan menjadi pandega Garuda. Nah, ini yang sebetulnya kita harapkan semakin banyak. Nah, ketika pandega itu sudah berusia 25 lebih ya, maka dia kemudian statusnya menjadi anggota dewasa ya. Ini diharapkan nanti bisa berkiprah ya, baik di masyarakat ya, atau juga menjadi pembina pramuka. Nah, ini untuk mekanisme pembinaan pramuka pandega. Ya, kemudian organisasi tadi ya, melalui Reka, Dewan Racana, Dewan Kehormatan Racana ya, kemudian beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan tadi harus senantiasa mendasarkan pada prinsip dasar kepramukaan ya, kemudian juga metode pendidikan kepramukaan ya, sehingga ketika merumuskan jenis-jenis kegiatan atau program kerja ya, itu harus senantiasa mendasarkan ya pada dua hal prinsip tadi, prinsip kepramukaan dan metode pendidikan kepramukaan. Nah, kemudian upaya pengembangan ini bisa melalui promosi hasil inovasi ya, misalnya ini melalui expo atau melalui presentasi-presentasi ya, kemudian melakukan optimalisasi, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan ya pada setiap kegiatan. Kemudian juga dilakukan pendataan potensi pramuka pandega, kemudian juga standarisasi pelatihan dan kegiatan ya, kemudian juga perlunya dilakukan penelitian dan pengembangan ya. Nah, ini sebagaimana pesan Bapak Pandu Dunia ya, Baden-Powell ya. Our method of training is educate from within rather than to instruct from without ya. To offer games and activities which while attractive to the boy will seriously educate him morally, mentally and physically ya. Jadi tadi successive itu menjadi sangat secara integratif ya, menjadi kegiatan kepramukaan ya. Kemudian misi ya, bagaimana generasi muda ini bisa membangun dunia menjadi lebih baik ya. Jadi harus secara aktif ya, kemudian produktif ya, inovatif ya. Ini supaya anggota pramuka itu bisa memberikan kehidupan bagi diri, lingkungan dan sesama ya, itu menjadi lebih baik ya. Nah, mungkin sebagai penutup ya, ini ada satu lagu ya yang saya kira untuk kaum milenial sudah sangat familiar ya. Itu hanya liriknya saja yang kita ubah ya, supaya ini menjadi kenangan ya bagi pramuka. Mungkin kalau yang sekarang sudah dewasa ya, kenangan ketika masih menjadi penggalang atau penegak ya. Tapi kalau mereka yang sekarang masih sebagai pandega ya, ini akan menjadi satu motivasi ya untuk kita senang mengikuti kegiatan pramuka ya. Lagunya itu Kenangan Terindah ya judulnya. Aku yang senang pramuka, aku yang rindu pramuka, pramuka tempat bagiku yang mampu mengajarku. Selama ikut pramuka, kita pun dapat pahala. Selama itu aku dapat ilmu baru darimu. Ku temukan terampilku bagiku,
Kau pembina terbaik. Bila ku buat kesalahan, pembina memberi arahan, kan ku jadikan kau teladan terbaik dalam kehidupan. Namun takkan mudah bagiku untuk mengerti tugas berliku tanpa bimbingan darimu yang sabar melatihkan padaku. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi kenangan terindah kita selama hidup kita ya, untuk 3 hal tadi yang senantiasa kita laksanakan: bina diri, bina satuan, dan bina masyarakat. Ya, mudah-mudahan kita semua mampu menjadi pandega yang bisa memberikan arti bagi sesama dan juga lingkungan kita semua. Terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan. Mari kita sama-sama berdoa, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita terus bisa senantiasa meningkatkan kualitas diri kita, supaya kita bisa menjadi manusia yang berguna, menjadi sebaik-baik manusia, khairun nas anfa'uhum linnas, dan kehidupan kita menjadi kehidupan yang berarti. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.